أجمعين خصوصا رسالة الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. ثم إلى أرواح أولياء الإسلام الذين نشروا الدين الإسلامي الإندونيسية في تاريخ إندونيسيا المعروف به والإسلام. ثم إلى أرواح جميع مؤلفي الكتب الإسلامية المشارق الأرض إلى المغاربية ومن يمين الشمالية من قبل المقافل. ثم إلى أرواح جميع التفسير المسلمين والمسلمات من مشارق المغاربة أن الله يتغشى بهم والمغفرة ويسكن الجنة ويختم لنا لكم بالحسنى في لطف وفي خير لطف وعفو والسلام وأن الله يفهمنا ما في هذا الكتاب تفسير الجلالين فهما علميا صحيحا سالما نافعا مباركا هاديا مقبولا حسنا مسيرا مريحا مرشدا هاديا على عالم الصالحة وعلى وسلم ولكل الشيطان سبيلا ولتوبه ولا حول إلا بالله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقطبنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنت مقصودي ولقاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله. Para jamaah, Bapak Ibu, adik-adik rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah pada Ahad pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh berjamaah di masjid tercinta kita Asas Amal dalam kondisi sehat walafiat, baik sendirian maupun bersama istri, anak dan keluarga. Mudah-mudahan seluruh keluarga kita digerakkan hatinya untuk cinta dan selalu berusaha menjalankan sholat 5 waktu secara berjamaah dan istiqomah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tak tercurahkan ke hari junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi yang membuat bulan Rabiul Awal ini menjadi agung dan mulia, Nabi yang dilahirkan dari keluarga dengan perekonomian rumah tangga yang serba kekurangan, Nabi yang mempunyai kelebihan dengan al-akhlak al-karimah yang dimulai dengan kejujuran mulai sejak kecil sehingga beliau remajanya sudah mendapatkan julukan Al-Amin oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu, orang yang terpercaya Al-Amin. Nabi yang kelak akan menjadi imam seluruh nabi dan mursalin, imam seluruh para wali Allah, para bertakwa, ahli ibadah, orang soleh. Beliaulah
Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sosok manusia yang hanya hidup selama 63 tahun 2 bulan dalam hitungan kalender Hijriah. Kalau hitungan kalender Masehi ya 3 tahun. Ini versi hari ini. Mampu merubah tatanan hidup dan kehidupan di dunia yang fana, yang sering disampaikan oleh para dai dan muballigh. Dulu manusia dalam dunia kegelapan, dengan datangnya Islam membawa cahaya sehingga dunia menjadi terang benderang seperti ini. Namun suasana terang benderang yang diterangi oleh keilmuan dan diterangi oleh cahaya-cahaya lampu matahari, bintang dan rembulan belum tentu itu mampu membuat hati dan pikiran kita tenang dan terang. Apabila ikhlas belum tertanam, terbiasakan dalam sampai kita dalam melaksanakan seluruh amal perbuatan kepada kita. Saya baru kemarin diingatkan oleh ibu kandung saya ketika menghadiri wisuda adik kandung saya di Al-Qalam Malang. Nah, apapun tugasmu, apapun pekerjaanmu, seperti apapun ibadahmu, kuncinya satu, ikhlas. Tanpa ikhlas, kamu akan bersabar. Walaupun ia jual, tanpa ikhlas, kamu akan merasa berat bekerja. Walaupun kamu pekerja kantoran, walaupun kamu seorang pimpinan, apalagi seorang kulit bangunan. Kalau ikhlas, apapun pekerjaannya akan dapat melalui dengan baik. Ini pengingat yang luar biasa. Dan malam sebelum itu, saya diingatkan juga oleh tokoh ulama yang sekarang menjadi pimpinan ulama ahli thariqah internasional. Beliau adalah Maulana Habib Lutfi dari Pekalongan. Beliau setelah mengingatkan saya, walaupun yang saya mohon maaf hanya dalam mimpi, tapi seolah-olah saya merasakan dalam nyata, sehingga membuat saya pribadi mohon maaf tanpa seizin takmir pagi tadi ini mengajak panjenengan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah sampai 100 kali nafas dan membaca. Itu beliau mewarnai kepada saya dalam mimpi ini. Mulut saya sudah membuka, kemudian jari beliau dimasukkan. Gini kan, perbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah sampai kata-kata Allah dan Muhammad merasuk di dalam jiwa kamu. Gemetar Allah. Karena akhir zaman ini banyak oknum yang berupaya untuk menjauhkan umat Islam dari la ilaha illallah. Mulai menyampaikan tidak boleh zikir secara keras, tidak boleh mengantar baca wirid dengan keras karena Allah Maha mendengar. Nanti orang yang biasa zikir seperti itu akan merasa rapuh dan lain sebagainya. Kenapa kok harus keras? Sebetulnya bukan suatu keharusan, itu adalah suatu upaya seorang imam
untuk membangkitkan semangat dalam berzikir. Ketika zikirnya pelan, lirih, hanya di hati saja, levelnya orang awam seperti kita. Yang ada bukan zikir, malah tertidur. Coba aja jenengan tidur dalam hati sambil tasbih. Hatinya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau betul yakin, nek atas kula mungkin akan segera tertidur. Tapi ketika disuarakan dengan semangat, nyun saya mohon maaf, kalau dulu di pesantren saya juga terbiasa diajari setiap hari Ahad, Selasa dan Kamis zikir subuhnya itu 300. Saya kalau macam masakan 300 kasihan. Paling enggak kalau nggak bisa 300 ya 200. Kalau dirasa 200 masih berat karena ada yang terburu-buru mungkin dengan pekerjaannya 100. Kalau kamu 100 ya 50. Kalau nggak mau 50 ya 25. Kalau nggak mau 25 ya 10. Intinya akhir zaman lebih-lebih ketika di senja usia kita, ayo bersama-sama berbanyakkan la ilaha illallah. Karena hanya kata la ilaha illallah itulah yang nanti akan menyelamatkan kita, yang nanti akan mampu mengawal kita betul-betul bisa melihat zatullah wajah ta'ala di surga. Amin wa amin. Sehingga Nabi pun mengajarkan kepada kita untuk mentalkin la ilaha illallah kepada setiap muslimin muslimat yang menjelang ajalnya. Karena la ilaha illallah itulah kalimat yang membedakan antara ahli surga dan ahli neraka. Dan Allah akan mematikan hambanya sesuai dengan kebiasaan sehari-hari. Setiap manusia menjelang ajalnya, iblis itu akan selalu datang menggoda untuk menjauhkan si manusia yang menjelang ajalnya ini jauh dan bahkan lupa dari kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai kita dijauhkan dari la ilaha illallah. Walaupun sendirian, walaupun di rumah, zikirnya ayo diperbanyakkan la ilaha illallah. Lebih-lebih berjamaah semangat. Apalagi iramanya agak kayak lari pagi. La ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallahu, melainkan Gusti Allah. Ini pernyataan yang luar biasa. Saking pentingnya kalimat tauhid, orang-orang ahli sufi zikirnya itu macam-macam untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita yang masih awam, kalimat tauhidnya untuk la ilaha illallah. Itu kalau dalam dunia tarekat tambah luar biasa latihan. Bagaimana cara menyerap kalimat la ilaha illallah bisa masuk ke dalam jiwa kita, yang konon di dalam jiwa kita ini ada 7 tingkatan hati atau nafsu. Ada yang masukkan dari arah dada kanan kiri sebagainya, nanti mengeluarkan. Ada yang model duduknya bersila, ada yang seperti orang tahiyat akhir, ada yang model duduknya seperti tahiyat akhir tapi dibalik ke arah kiri. Itu adalah salah satu upaya memposisikan fisik agar supaya nyaman. Bagaimana lisan mengucapkan kalimat la ilaha illallah bisa betul-betul masuk ke dalam hatinya. Orang kalau sudah merasa kalimat tauhid mengalir di darah tubuhnya, orang kalau sudah merasa lafzul jalal Allah merasa ada di dalam. Orang kalau sudah merasa berada di dalam lingkaran
hu-nya lafaz Allahu dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada kekuatan maha dasar apapun ciptaan manusia yang mampu. Tapi harus yakin, aku yakin. Jangan coba-coba dan tidak boleh cuma main-main. Sehingga Al-Habib Umar dari Yaman menasihatkan untuk supaya para sufi berlomba-lomba mempertanyakan tauhid. Kenapa kok muncul angka nominal? Agar supaya warga awam itu tidak bingung, tidak banyak bertanya. Zikirnya berapa, baca berapa? Habib Umar mengajarkan kepada para ustaz dan muridnya, kalau kalian mampu 1 hari 12. Nanti orang kalau sudah terbiasa setiap hari 12.000 kata la ilaha illallah, betul merasa sakit. Itu zikirnya akan berubah setelah beberapa bulan ke depan. Kalau betul-betul sudah menjiwai kalimat la ilaha illallah, nanti akan berubah levelnya menjadi Allah. Bukan berarti zikir Allah Ta'ala tidak ada dalil, kagak dari manusia. Allah ini maksudnya di dalam hati sebelum ada kalimat la ilaha illallah. Lisan cukup menyebut Allahu, ini sudah bermakna la ilaha illallah. Ini nanti dibiasakan sampai betul menjiwai bahwa saya Allah dan Allah ini ada la ilaha illallah. Kalau sudah betul menjiwai dan terbiasa, levelnya tinggal lagi. Ini kalau kita nggak bisa, nggak boleh zikir kenapa? Belum tingkatan kita. Dan untuk bisa zikir atau Allah itu ada gurunya, harus ada gurunya biar tahu bagaimana caranya, bukan asal. Ketika kita melakukan suatu amalan, suatu wiridan, suatu zikir, kita mendapatkannya dari guru kita, dari gurunya, dari sampai sambung ke Rasulullah, sambung ke malaikat Jibril, sambung Allah Ta'ala. Sekali kita zikir seolah-olah berkekuatan tahunan. Ini loh bedanya amal perbuatan yang dilaksanakan berdasarkan ijazah sana atau dari guru. Beda kalau kita melihat, ini siapa nge-share di Facebook atau WA, lantas kita amalkan sendiri. Beda, kualitasnya beda. Dan dikhawatirkan amal-amal tertentu ada cara-cara. Kenapa kok muncul cara-cara teori dalam membaca ini dan itu berbeda-beda? Karena orang yang mencetuskan suatu wirid tersebut merasa nyaman dan berhasil dalam kondisi sikap dan duduk seperti itu. Dan tingkat spiritual masing-masing ahli orang-orang solihin itu berbeda-beda, sehingga membuat bermunculan beraneka-aneka teori praktek baca zikir. Dari situ pula muncul bermacam-macam istilah nama thariqah. Di Indonesia setelah dilakukan riset thariqah yang ada di dunia, di Indonesia khususnya, yang ada sanad sambung kepada Rasulullah, kemudian sambung ke malaikat Jibril dan Allah, di Indonesia itu hanya ada 45 thariqah. Yang terkenal dengan thariqah Qadiriyah, kemudian Qadiriyah Naksabaniyah dan seterusnya. Itu adalah nama-nama diambilkan dari nama pencetus teori mempraktekkan kalimat zikir la ilaha illallah. Sentralnya semua zikir 45 thariqah itu pada la ilaha illallah. Kemudian thariqah-thariqah tertentu mempunyai zikir-zikir tambahan, yaitu dari guru-guru beliau berdasarkan pengalaman spiritualnya. Ketika baca zikir ini, setelah ini jumlah sekian, si pencetus zikir ini
baru bisa usul hati kita kepada Allah. Maka ditulislah kemudian diajarkan kepada guru-gurunya sehingga menyebar seantero dunia. Muncullah tarekat dari kata. Semuanya ada dalil dan bisa dipertanggungjawabkan. Makanya sekarang yang saya mohon maaf, tarekat Indonesia ini sangat semangatnya untuk mengajak warga kembali merapat dan membiasakan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Di saat tetangga sebelah, dalam tanda kutip, di saat orang-orang lain yang tidak suka jamaah menyuarakan kalimat la ilaha illallah, di saat itu pula lah kita orang-orang yang gemar mentauhidkan la ilaha illallah bergerak bersama-sama. Masjid, musala, surau, rumah dihidupkan dengan kalimat la ilaha illallah, maka auranya akan tambah. Kalimat la ilaha illallah tidak hanya disuarakan di jalanan, tidak hanya dituliskan dalam bendera, tapi bagaimana kalimat la ilaha illallah ini betul-betul kita jiwai, kita menjiwai. Kita tidak akan tunduk hati dan pikiran kita kecuali kepada Allah. Kalau tunduk kepada pimpinan bagaimana? Itu tunduk kepatuhan, tunduk ketaatan pada peraturan manusia. Ketika kita menjadi pekerja bawahan suatu kantor, kita takut terlambat karena akan mendapatkan sanksi. Coba kita tarik dalam kehidupan ibadah kita sehari-hari. Kenapa kita tidak pernah merasa takut kalau terlambat sholat? Padahal gaji sholat itu luar biasa, nggak ada nilainya, lebih-lebih berjamaah. Sudah dibocorkan oleh Rasul, jamaah gajinya 27 derajat. Katakan satu derajat itu satu pangkat di dunia. Tidak ada kepangkatan di dunia dalam instansi apapun yang levelnya sampai 27. Paling tinggi mungkin 10. Kalau dalam kepangkatan bintang berapa? Paling tinggi bintang berapa? Hah? Bintang 6, bintang 9 terserah. Ini kalau diibaratkan derajat 27 itu bintang. Gak ada kan di dunia. Itu satu sholat berjamaah. Kasih pangkat 27. Kenapa kita nggak pernah berpikir? Nah, yang semacam ini kita ajarkan kepada istri dan anak kita pelan-pelan. Kewajiban kita yang laki-laki ini menyampaikan kepada istri dan anak kita. Baik para bapak, para ibu, jamaah rahmatullah, itu adalah pemanasan. Sekarang kita fokus kepada tafsir Jalalain. Ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita kalau kemarin sebulan yang lalu kita mengurai basmalah, sekarang Al-Fatihah. Di mana basmalah itu ayat pertama daripada surat Al-Fatihah, sekarang nanti ayat kedua. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Tafsirnya berbunyi jumlatun khobariyatun qusida bihas sana'u 'ala Allahi bimadmuniha 'ala annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi aw mustahiqun li ayyahmaduhu wallahu 'alamun 'alal ma'budi bihaqqi rabbil alamin. Tafsirnya alhamdulillah menurut gramatikal Arab disebut jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah itu adalah suatu susunan kalimat yang berfungsi memberikan kabar, memberikan informasi, tidak berupa perintah. Itu disebut dengan jumlah khobariyah. Kalau bahasa pesantrennya
alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa kok diartikan segala puji? Berarti pujian bukan hanya satu. Kalau segala kan berarti lebih dari ada jumlahnya toh nggih. Kalau pujian hanya satu ya sudah. Pujian itu hanya milik Allah. Tapi ini diartikan baik di kalangan pesantren maupun terjemahan Kemenang. Alhamdulillah diartikan segala puji. Bukan puji aja tapi ada kata-kata segala. Kalau segala berarti pujian itu lebih daripada satu. Terus apa pujian itu? Nah, dalam keterangan lain dijelaskan bahwasanya pujian itu ada 4 macam. Pujian ada 4 macam. Yang pertama sana'ul khaliqi ala zati. Pujian Allah sama pencipta terhadap zatnya sendiri. Contohnya seperti apa? Ada di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Pernyataan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Fa'budni, maka sembahlah aku. Itu salah gak langsung kan Allah memuji zatnya sendiri. Kedua, sana'ul khalqi ala khaliqi. Pujian makhluk terhadap Allah sang khaliq, sang maha pencipta. Contohnya apa? Ya sudah ini. Alhamdulillah. Pujian kita setiap kita habis mendapatkan nikmat langsung bersyukur. Alhamdulillah. Syukur kita bagi kita yang betul-betul memahami kalimat syukur, bukan hanya lisan saja mengucapkan alhamdulillah, akan tetapi nikmat seberapa yang telah diberikan Allah kepada kita ambil sedikitnya untuk berbagi kepada yang lain. Itu makna syukur, sebagaimana perintah Allah Ta'ala di akhir surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan kenikmatan yang telah diberikan Tuhanmu kepada diri kamu, fahaddits, ceritakanlah, berbagilah. Bukan bercerita untuk menyombongkan diri. Saya kemarin habis beli mobil Mercy, dibangga-banggakan. Bukan seperti itu. Hadisnya ketika kita beli mobil, kita selesai rumah, ayo diajak tetangga syukuran itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia yang diambil dari kata-kata tasyakuron, bersyukur atas nikmat. Setiap kali istilah Jawa selamatan, menempati rumah baru, ngundang tetangga, diberi makan, diberi jajan, diberi minum. Kalau ada kenikmatan lebih diamplopi walaupun 5 ribuan, itu merupakan ungkapan syukur kita, bukan hanya sekedar alhamdulillah dengan lisan, melainkan diwujudkan dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, ketika kita bersyukur mau berbagi kenikmatan, saya yakin orang yang sering kita undang dalam syukuran kita, hatinya tak luluh pada kita. Suatu saat kita ketika bepergian, gak usah khawatir berpikir, saya akan pergi umrah 2 minggu sekeluarga. Nanti yang menjaga rumah saya siapa? Yang menjaga harta saya siapa? Gak usah khawatir. Orang yang suka syukuran, tetangga dengan sendiri akan bergerak hati. Digerakkan oleh Allah Ta'ala akan menjaga harta kekayaan yang kita punya selama kita tinggal. Gak perlu kita minta mereka. Tergerak dengan sendiri. Kenapa? Karena kita suka syukuran alias berbagi. Beda dengan orang kaya yang gak mau syukur, tambah sukanya menghina, ngejek dan sebagainya. Makanya orang ahli tasawuf itu ada yang mengatakan ngapunten sana. Kalau sama nggak cocok ya jangan ambil pendapat ini.
Sebagian ulama tasawuf mengatakan makan durian itu makruh. Ngapunten bagi yang suka durian, saya juga suka durian. Maksudnya makruh bagaimana? Makruh kalau ada orang ikut mencium baunya nggak kebagian. Ya, kepingin. Makruhnya di situ. Makanya kalau mau makan durian aja. Tapi ada orang yang tercium baunya saja nggak kuat akhirnya. Nah, hal semacam ini ahli tasawuf menjaga. Jangan sampai orang lain kepingin terhadap apa yang kita makan, apa yang kita miliki, kemudian kita nggak berbagi. Karena orang tasawuf itu orientasinya manajemen kolbu. Wah, ini berat sekali. Butuh latihan, apalagi yang masih muda seperti saya. Masya Allah, beratnya luar biasa. Baik, kita kembali kepada pujian tadi. Itu yang kedua, sana'ul khalqi ala khalqihi. Pujian hamba terhadap Allah Sang Pencipta. Alhamdulillah, lisan mengatakan bersyukur kepada Allah Ta'ala, kemudian diwujudkan dengan berbagi tadi. Yang ketiga, sana'ul khalqi ala khalqi. Sana'ul khalqi ala khalqi. Pujian sesama makhluk. Bagaimana prakteknya pujian sesama makhluk? Setiap kali ada orang habis membantu dan menolong kita, apa lumrahnya, wajarnya kita menyampaikan terima kasih. Dalam hal terima kasih ini Rasulullah memperhatikan betapa pentingnya orang mengucapkan terima kasih, sampai ini dijadikan teori marketing dalam usaha. Panjenengan coba yang terkenal di segi kita kan yang tidak asing dalam telinga adalah toko-toko Indomaret dan Alfamart serta toko-toko yang lain. Mereka yang marketing bisnisnya luar biasa, pasti untuk setiap pembeli setelah selesai transaksi apa yang dikatakan? Terima kasih. Itu adalah salah satu upaya mengikat hati pembeli. Kelihatannya sepele, ternyata itu ajaran Rasulullah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia, maka dia akan sulit berterima kasih kepada Allah. Ajaran agama kita. Tapi kadang-kadang karena kesombongan kita udah kaya, ada tetangga kita miskin, punya rezeki sedikit berbagi, walaupun sepele yang diberikan kepada kita. Karena kita kebiasaan makan enak, untuk mengucapkan alhamdulillah itu betapa berat. Padahal itu anjuran agama kita. Apapun kenikmatan yang diterima, yang diberikan Allah melalui teman kita, tetangga kita, sesepele apapun, ayo kita biasakan. Matur nuwun, terima kasih. Bahkan Al-Quran itu juga memperhatikan dalam syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mau mensyukuri nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kalian, la azidannakum, maka niscaya aku akan menambah. Ini sudah diperintah bersyukur, dikasih bonus. Ya, tambahnya nikmat karena kita bersyukur. Ini ibadah yang luar biasa. Kita bersyukur alhamdulillah, matur nuwun, itu juga mendapatkan pahala. Tapi Allah Ta'ala kasih hadiah. Apa hadiahnya? Ziyadatul khair. Tambah kebaikannya, tambah rezekinya, tambah perbuatan baiknya. Betapa indahnya agama kita. Dalam bersyukur diatur. Allah dan Rasulnya yang mengatur. Tapi karena kesombonganlah yang menghancurkan semua tatanan keindahan ajaran itu. Yang keempat terakhir adalah sana'ul khaliq ala khalqihi. Pujian Allah terhadap hambanya.
Yang diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran adalah pujian Allah terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Mana buktinya dalam Al-Quran? Wa innaka la'ala khulqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah sosok makhluk yang mempunyai khuluqin azim, budi pekerti yang agung, budi pekerti yang mulia. Allah yang memuji, Allah saja memuji Nabi kita. Kita umatnya juga memuji. Bagaimana cara memuji kita kepada Rasulullah? Beliau sudah tidak ada. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak baca sholawat. Allah saja memuji kepada Rasulullah. Allah saja membaca sholawat kepada Rasulullah. Malaikat Allah saja membaca kepada Rasulullah. Maka salah satu bagaimana kita bersyukur kepada Nabi Muhammad dengan memperbanyak baca sholawat dan menyiarkan ajaran beliau kepada seluruh umat. Seperti penyajian kayak gini. Ini adalah bagian daripada syukur kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kalau kita mendapat syafaat beliau. Amin. Empat macam pujian ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Lillah, hanya milik Allah. Ketika ada orang lain bersyukur atas perbuatan baik kita, Mas Pak terima kasih ya, kemarin telah memberikan bingkisan kepada saya. Maka yang kita jawab apa? Oh iya, sama-sama. Alhamdulillah kalau sudah sampai kepada jenengan, mudah-mudahan sama-sama bisa merasakan nikmatnya walaupun sedikit. Jadi ketika kita orang berterima kasih kepada kita jawab alhamdulillah. Kenapa? Kan ungkapan alhamdulillah dan segala puji hanya bagi Allah. Kalau di Bangil ada buku bahasa Arab Al-Muhawarah Al-Hadithiyah, percakapan bahasa Arab kontemporer, disusun oleh almarhum Habib Hasan Baharun yang punya perpustakaan Dalwa di Bangil. Itu ada ungkapan tanya jawab, bukan aja percakapan. Ketika ada orang yang mengatakan alhamdulillah, bagaimana mengatakannya? La syukra ala wajib. Dijawab la syukra ala wajib. Bukan kewajiban. Maksudnya la syukra ala wajib ya sama-sama. Tapi sebetulnya kalau kita mengatakan la syukra ala wajib, masyarakat enggak mudah memahami. Lebih simpel dari tadi. Ketika ada orang berterima kasih kepada kita, alhamdulillah, panjenengan, alhamdulillah saya masih bisa berbagi. Doakan mudah-mudahan bisa istiqomah. Tambah kita minta doa. Padahal kita sudah berkelebihan kan. Masa minta doa apa? Doakan bisa istiqomah dan bisa ikhlas. Intinya nggak boleh sombong. Nah, dengan cara bagaimana kita mudah ikhlas, kita mempelajari, menghayati kalau segala puji yang jumlahnya ada 4 itu hanya lillah, hanya milik Allah. Artinya alhamdulillah itu apa? Malikun li jamil hamdi. Ini tafsirnya. Allah lah yang menguasai, Allah lah yang memiliki seluruh pujian yang ada di alam semesta. Yang tadi kita sampaikan ada 4 macam. Minal khalqi aw mustahiqun. Allah lah yang berhak li ayyahmaduhu, untuk dipuji. Ini agak ekstrem sedikit. Ketika dikatakan aw mustahiqun li ayyahmaduhu, Allah lah yang hanya berhak untuk dipuji. Seolah-olah manusia nggak boleh berterima kasih kepada sesama manusia. Dan kita lihat saja, kalau manusia biasa setiap kali memberikan akan memunculkan kesombongannya, ya sudah nggak perlu kita terima kasih. Kalau ucapan terima kasih kita kepada orang yang memberi akan membuat kecokakan, meningkatkan kesombongannya, kita tidak perlu bilang terima kasih. Cukup kita bilang alhamdulillah. Tak usah kita mengatakan matur nuwun, terima kasih kepada orang yang hanya karena dengan ucapan terima kasih kita akan semakin membuat dia sombong.
Itu cara menyikapi. Ini cara ada memahami mustahil la yahmalu. Wallahu alamun alal ma'bud bihaqqi rabbil alamin. Dan kalimat alhamdulillah itu memberikan pernyataan bahwasannya lafzul jalalah Allah adalah tanda kalau Allah itu adalah sosok Tuhan yang wajib disembah. Dari alhamdulillah saja. Bihaqqi rabbil alamin, berhak rabbil alamin untuk menguasai alam semesta. Ini makna alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga ketika kita baca Al-Fatihah yang kemarin bismillah sudah disampaikan, ayat pertama, ayat kedua alhamdulillahi rabbil alamin, maknanya kita resapi. Orang mengaji, membaca Al-Quran dengan menghayati apa yang dikaji, apa yang dibaca, itu kualitas ngajinya jauh lebih baik, pahalanya lebih besar. Yang saya berharap ketika kita sholat mampu menghayati makna per makna dari setiap bacaan yang kita baca di dalam sholat, itu akan membuat sholat kita semakin berkualitas, berbobot. Orang sholat didasari dengan ilmu, setiap gerakan dan bacaan. Dengan orang sholat asal-asal itu, nilai dan kualitasnya jauh berbeda. Pengaruh sholatnya juga berbeda. Dalam Al-Quran dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Tapi yang saya mohon maaf, bukankah para koruptor itu muslim dan sholat? Bukankah para penjahat, pencuri, yang saya bahkan pemerkosa, yang akhir-akhir ini viral kejadian dilakukan oleh mereka orang yang sholat, bahkan baca Al-Quran. Faktanya kan mereka sholat, mereka baca Al-Quran. Kenapa perbuatan keji dan munkar masih tetap dilakukan? Apakah Al-Quran salah? No, jangan pernah sekali menyalahkan Al-Quran. Itu karena sholatnya nihil, baca Al-Qurannya nihil, nol, nggak berbobot, nggak berkualitas, nggak diilmoni. Bisa-bisa yang saya mohon maaf, ngajinya pada Syekh Google yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Yang ngaji hanya lisannya, hati nggak bergerak, nggak tergerak untuk memahami kandungannya. Sehingga apa yang dibaca sama sekali nggak mampu mempengaruhi pada hal yang positif. Yang muncul justru yang negatif. Sehingga tidak salah ketika dikatakan nanti akhir zaman akan muncul para orang yang ahli tahajud, hafizul Quran, al-ibadah, tapi mereka justru yang merusak agama Islam. Kenapa? Karena yang dilakukannya itu nihil, nol, nggak berkualitas, orientasinya bukan lillahi ta'ala. Bagi kita yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala istiqomah, sholat tahajud, sholat berjamaah, tetap berdoa. Mudah-mudahan dijadikan yang ikhlas, jadikan yang istiqomah, diluruskan niat kita. Ini kalau bahasa hati, bahasa niat panjang dan lebar. Rabbil alamin ay malikun ay maliki jamil khalqi minal insi wal jin wal malaika. Maksudnya Rabbil alamin adalah Allah lah yang menguasai, Allah lah yang memiliki seluruh makhluk alam semesta dan isi. Rabbil alamin. Ini merupakan pernyataan bahwasanya betul-betul tidak ada Tuhan selain Allah. Satu, pendidikan rohani. Dalam ayat kedua surat Al-Fatihah, alhamdulillah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah.
Yang kedua, pendidikan sosial. Seluruh pujian yang ada dilontarkan sesama manusia kepada kita, hakikatnya hanya milik Allah. Harta kekayaan yang ada di kita itu hanya titipan amanah dari Allah. Makanya diajarkan kepada kita ketika mendapatkan nikmat, fahadits berbagina. Karena amanat itu disampaikan kepada sesama. Islam sampai mewajibkan zakat baik fitrah maupun umat. Itu sebetulnya warning bagi umat manusia agar tidak sombong. Warning agar persatuan umat manusia ini betul-betul terwujud ketika zakat itu betul-betul dipraktekkan dan disosialisasikan kepada mereka yang berhak. Baik zakat fitrah maupun zakat umat. Sesuai dengan sila ketiga persatuan Indonesia akan terwujud dalam nyata ketika hukum Islam ketiga yang zakat itu dipraktekkan. Ini hebatnya Indonesia, punya dasar negara Pancasila, rukun yang 5. Masing-masing sila ini searti, semakna, seirama dengan rukun Islam yang 5. Bukan berarti rukun Islam 5 ya Pancasila, bukan. Maksudnya Pancasila ini sama sekali tidak bersegera-geraan dengan rukun Islam yang 5. Coba pelan-pelan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Rukun Islam pertama, syahadat. Di dalam syahadat ada kalimat tauhid. Maha Esa itu kan kalimat tauhid. Nggih. Maha satu Maha Esa. Ada la ilaha illallah. Rukun Islam. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil beradab berarti tertata rapi, sopan, gitu ya. Kemanusiaan yang adil yang beradab, pendidikan kemanusiaan yang mempunyai karakter adil dan bisa beradab akan bisa kita temui pada barisan sholat berjamaah. Rukun Islam yang kedua, sang imam yang adil dan beradab sebelum takbiratul ihram memperhatikan makmumnya, dilihat sudah rapi belum, beradab menghadap Allah Ta'ala yang sopan, pakaiannya yang bagus-bagus, yang harum. Jangan nyun sewu, mohon maaf, bangun tidur pagi mau sholat subuh tanpa gosok gigi, wudhu langsung kurang sopan pada Allah Ta'ala. Lalu kita sesama manusia aja ketika bangun tidur gak gosok gigi, baunya bagi tangga bisa menyakitkan hati tetangga kan? Apalagi pada Allah Ta'ala. Dalam hal ini diperhatikan Rasul mengajarkan siwakan sama sholat. Indahnya ajaran agama Islam luar biasa. Masya Allah. Nih kita lanjut sedikit ini. Wattawa wa ghairihi, bukan hanya manusia seluruhnya. Wa kullun minha yutlaqu alaihi alamun. Masing-masing kelompok makhluk tadi bisa dikatakan, bisa disematkan kata-kata alam padanya. Contohnya manusia ada alam manusia, jin ada alam jin, malaikat ada alam malaikat, binatang ada alam binatang. Boleh dikatakan nama alam. Yuqalu alamul insi wa alamul jinni ila ghairi dzalika. Wa huliba fi jami'il ya'i wan nuni ul ilmi ala ghairihim. Kalimat alam yang sebetulnya ini enggak mempunyai kata-kata jamak dalam ilmu nahwunya, sorofnya, boleh kalimat alam ini dalam bentuk jamak ditambah ya dan nun di belakangnya, sehingga alamun yang mufrad ketika mau dibuat bentuk jamak maka menjadi alami, bisa alamun juga bisa. Kalau alamin rabbil alamin berarti ini memberikan pernyataan alam itu tidak satu.
lebih dari satu. Yang pernah dibocorkan kepada kita dari dalam beberapa hadis, ada namanya alam arwah, ada namanya alam rahim, ada namanya alam dunia, ada namanya alam barzakh, ada namanya alam akhirat. Itu fase-fase kehidupan manusia. Pertama alam arwah, semua sudah dikumpulkan di dalam alam arwah. Gaib, bisa kita menembus ke sana. Kemudian alam rahim. Ini keajaiban seorang ibu. Para bapak-bapak, kaum dan orang laki-laki, kalau mau mempelajari tentang alam rahim ini, insya Allah tidak ada KDRT. Orang laki-laki yang mau mempelajari keunikan dan keajaiban yang ada pada diri seorang wanita, insya Allah saya jamin tidak akan ada KDRT. Dan insya Allah saya jamin akan menghormati setiap perempuan. Sejahat apapun perempuan itu, sehina apapun perempuan itu, kalau kita mau membaca, memahami seorang perempuan jadi dirinya yang banyak keunikan dan keajaiban, maka kita tidak akan mudah turun tangan melakukan kekerasan kepada perempuan. Bahkan Allah dan Rasulullah sangat memuliakan perempuan. Sampai-sampai ada cerita seorang biasa diangkat derajatnya menjadi wali gara-gara hormat kepada ibu. Banyak cerita wali-wali Gusti Allah yang diangkat derajatnya karena ta'zim hormat kepada ibu. Bahkan juga kalau kita semua merasa rezekinya serap, ayo introspeksi hubungan kita dengan ibu kita. Kalau masih ada hubungan kita kepada mertua kita, kepada orang tua kita. Ketika hubungan kita dengan mertua, dengan orang tua kurang baik, yunzil mohon maaf, itu akan berdampak dan berakibat pada kelancaran rezeki kita. Karena orang tua kita ada. Karena mertua kita, istri pasangan kita ada. Salah satu wujud untuk mensyukuri keberadaan kita dan keberadaan istri adalah menghormati kedua orang tua. Orang tua dalam ajaran Islam itu dibagi menjadi tiga. Orang tua yang mengandung, melahirkan kita, ibu bapak kandung kita. Yang kedua, orang tua bagi istri yakni mertua. Yang ketiga adalah orang yang memberikan ilmu, yang mengajari kita yakni guru. Guru, mertua, orang tua itu adalah semuanya disebut orang tua dalam ajaran umat Islam yang wajib kita mentaatinya. Kalau orang tua kita beda agama bagaimana Ustaz? Kalau orang tua kita beda pemahaman bagaimana Ustaz? Tetap wajib menghormatinya. Kalau beda agama ya nggak boleh apa? Ya mengikuti agamanya. Tapi dalam hal taat mentaati, seorang anak tetap wajib mentaati orang tua. Sampai sebegitu. Bahkan Al-Quran memperhatikan dalam hal ini. Betapa wajibnya seorang anak menghormati orang tua. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu walaupun beda agama. Gitu. Gitu juga. Ada yang mentafsirkan uffin, bapak ini, ibu ini. Lagi enak-enak main game kok disuruh. Lagi enak-enak nonton sinetron, lagi enak-enak nonton pertandingan sepak bola kok dipanggil itu. Itu nggak boleh. Walatan haruma, dan jangan membentak keduanya. Celaka akan datang. Ini perhatian agama kepada hal hormat, menghormati anak kepada orang tua luar biasa. Nabi pun memperhatikan. Ridallah fi ridal walidin wa suhtullah fi suhtil
Allah terdapat pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terdapat pada murka orang. Lihat kanan kiri kita, ketika ada pasangan suami istri tanpa diridhoi orang tua, hidupnya akan celaka. Ada istilah kawin lari, gara-gara dari istri orang tua menikahkan wali hakim. Oke lah, mereka berdua katakanlah kaya raya sukses, tapi kalau betul-betul nggak mendapat ridho orang tua, usahanya bisa hancur. Nauzubillah min dzalik. Wa huwa min al-alamah li'annahu alamatun ala mujidihi. Lafzul jalal Allah itu dikatakan sebagai tanda, itulah nama Tuhan yang wajib disembah adalah Allah, karena Allah itu adalah tanda untuk zat yang mewujudkan alam semesta ini. Nama Tuhan kita adalah Allah Ar-Rahmanir Rahim. Wallahu bis-shawab. Saya di sini saja karena terbit mataharinya itu sudah dari tadi. Kita sudah melewati 20 menit kalau misalnya dari terbit matahari. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama pagi ini membawa manfaat, barokah, dan perubahan yang positif bagi pribadi masing-masing kita, istri, anak, dan keluarga kita, sehingga semakin hari semakin ke depan kita, keluarga, istri, anak semakin merasa dekat, dan Allah pun betul-betul dekat kepada kita, sehingga dalam melaksanakan sisa-sisa hidup dan kehidupan kita ke depannya dapat kita lalui dengan baik di bawah nama ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Amin insyaallah. Ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kata, tutur, ucapan yang salah, itu semata-mata dari pribadi saya yang penuh dengan kekurangan, mohon dimaafkan. Dan kalau ada kelebihan, ada ilmu yang bermanfaat, semua semata-mata dari Allah Ta'ala untuk kita, untuk semuanya. Dan mudah-mudahan hati kita selalu dijaga. Hadza minni wal afwa minkum, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam.